Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Zaya Aprilia dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Jadi pembahasan ini akan membahas mengenai evolusi penting dari peraturan perburuhan yang ada di Indonesia yang telah melalui beberapa fase penting. Oke, jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana hukum perburuhan di Indonesia telah berkembang dari masa ke masa. Kita akan fokus pada tiga fase utama, yaitu masa perbudakan, masa pekerjaan rodi, dan juga masa punale sanksi. Oke, jadi ini ada tiga ya. Kita langsung ke fase pertama, yaitu fase masa perbudakan. Nah, jadi di masa perbudakan ini, buruh atau lebih tepatnya budak tidak memiliki hak sama sekali. Mereka diperlakukan sebagai barang milik majikan, tanpa hak atas hidup ataupun hak-hak dasar lainnya. Beberapa peraturan perbudakan juga diatur pada masa ini, seperti pendaftaran budak pada tahun 1819 dan larangan perdagangan budak. Nah, selanjutnya itu fase kedua, yaitu fase masa pekerjaan rodi. Jadi fase berikutnya ini merupakan fase yang biasa dikenal sebagai kerja paksa tanpa bayaran. Salah satu proyek terbesar dari periode ini adalah pembangunan jalan Anyar ke Panarukan yang ada di bawah pemerintahan Daendels. Meskipun pada masa Thomas Stamford Raffles sempat ada upaya untuk menghapus kerja rodi, sistem ini tetap berlangsung lama dan digunakan untuk membangun pembangunan fasilitas pemerintah kolonial. Oke, selanjutnya itu pada masa ketiga, yaitu masa punale sanksi. Nah, pada fase ketiga ini, masa punale sanksi ini, buruh bekerja di bawah perjanjian kerja. Tetapi seringkali kontrak kerja ini tidak adil. Jika seorang buruh melanggar kontrak, mereka bisa dikenai hukuman fisik atau kerja paksa. Jadi finale sanksi ini memberikan kekuasaan yang besar kepada majikan untuk menghukum buruh tanpa perlindungan hukum yang memadai. Nah, selanjutnya itu di slide ini penghapusan dan juga perubahan. Jadi perubahan besar dimulai ketika perbudakan dihapuskan secara resmi pada tahun 1860. Diikuti dengan penghapusan kerja rodi pada tanggal 1 Februari 1938. Jadi penilaian sanksi ini dihapuskan juga pada 1 Januari 1942. Ini menandai dimulainya era baru dalam hukum perburuhan di Indonesia, di mana hak-hak buruh mulai diperjuangkan. Jadi, ini slide terakhir dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa kita dapat melihat sejarah hukum perburuhan di Indonesia ini mencerminkan perjuangan panjang untuk hak-hak dasar bekerja. Dari masa perbudakan hingga pembaruan besar di era modern. Evolusi hukum ini telah berkontribusi pada pembentukan sistem hukum perburuhan yang lebih adil dan berimbang di Indonesia. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.